Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, Bu, duduk dulu di sini. Ya, Perkenalkan, Bu, saya perawat Bila yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 sampai 2 siang, Bu. Nah, ini dengan Ibu siapa ya? Juwaria. Ibu Juwariah ya? Ya. Kalau boleh tahu tujuan Ibu datang hari ini untuk apa ya? Akan tanya KB suntik itu bagaimana caranya, apa itulah efeknya bagaimana. Jadi Ibu datang ke sini untuk konseling KB suntik ya, Bu? Ya. Nah, sebelumnya apa Ibu tahu apa itu KB suntik? Belum. Belum tahu ya, Bu? Baik, saya akan menjelaskan nih apa itu KB suntik. Nah, KB suntik itu yaitu KB yang dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon ke lengan ataupun bokong ibu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, kita lanjutkan nih bagaimana KB suntik itu mencegah kehamilan ya, Bu. Kerja dengan KB suntik itu dapat menghalangi ovulasi. Ovulasi itu masa subur ibu. Nah, selain itu juga mengubah lendir serviks vagina menjadi kental yang berwarna putih itu, Bu. Kemudian juga menghambat sperma dan menimbulkan perubahan pada rahim ibu. Nah, ada juga nih mencegah terjadinya pertemuan sel telur dan sperma sehingga ibu bisa menunda kehamilan, Bu, dengan KB suntik dan mengubah kecepatan transportasi sel telur. Nah, di sini apakah Ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya, Bu? Sudah. Nah, kita lanjutkan nih tentang efektivitas KB suntik. Nah, efektivitas KB suntik ini yaitu angka kegagalan kurang dari 1%, Bu. Jadi ada kemungkinan besar bisa berhasil pada ibu untuk mencegah kehamilan dengan KB suntik ini, Bu. Nah, apakah ada yang ditanyakan, Bu, atau kita lanjutkan? Lanjut saja. Lanjut saja ya, Bu. Nah, saya akan menjelaskan nih keuntungan dan kerugian dari KB suntik ini. Nah, keuntungan dari KB suntik ini yaitu sangat efektif untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu lama, Bu. Selain itu ya juga mudah dilakukan dan tidak mengganggu saat ibu menyusui. Nah, untuk kerugiannya tidak dapat melindungi ibu dari IMS atau AIDS, penyakit menular, Bu. Ataupun siklus menstruasi ibu juga berubah, Bu. Begitu pula kesuburan ibu dapat tertunda setelah suntikan dihentikan, Bu. Apakah Ibu paham? Ya. Paham ya, Bu? Nah, tadi kan Ibu berkata ingin bertanya tentang efek sampingnya kan, Bu? Nah, untuk efek sampingnya itu siklus menstruasi ibu akan berubah. Ibu juga akan mengalami sakit kepala atau pusing. Berat badan ibu juga akan naik dan ada rasa tidak nyaman pada payudara ibu. Nah, di sini apakah ada pertanyaan, Bu? Enggak. Tidak ada ya, Bu? Nah, untuk jadwal penyuntikan KB suntik ini setiap 3 bulan sekali, Bu. Nah, jika Ibu telat suntik lebih dari 2 minggu, maka Ibu butuh kontrasepsi lain sampai head kembali, Bu. Nah, setelah kita berdiskusi, jadi apakah Ibu akan tetap memilih KB suntik atau bagaimana, Bu? Iya. Tetap memilih ya, Bu? Iya. Nah, saya mau bertanya nih, Ibu pernah memakai KB suntik sebelumnya? Belum. Belum ya, Bu? Nah, apakah Ibu ada rasa khawatir dengan KB suntik ini, Bu, setelah kita berdiskusi? Enggak. Tidak ada ya, Bu? Baiklah, kalau begitu, Ibu bisa kembali 12 minggu lagi untuk pemberian KB suntik. Lebih tepatnya pada tanggal 20 Desember nanti. Nah, apabila sebelum jadwal suntik ulang, Ibu mengalami pendarahan pada pervaginan dan terlambat menstruasi, Bu, Ibu bisa kembali ke sini, Bu. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak. Ada ya, Bu?
Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah sesi konseling kita tentang KB suntik ini sudah selesai, Bu. Nah, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Karena tidak ada pertanyaan dan saya rasa cukup, saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.